Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait masalah niat berpuasa. Apakah niat itu harus diucapkan dengan lisan ataukah hanya cukup di dalam hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait masalah niat berpuasa Ramadan dan sekaligus hukum mengucapkan niat itu dengan lisan kita. Apakah harus ataukah hanya cukup dengan hati saja? Kalau terkait masalah kapan kita berniat, pada video sebelumnya sudah kita bahas kapan kita berniat. Tapi pada video kali ini kita lebih pada bagaimana kita berniat, apakah harus diucapkan atau tidak. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya menukil pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai salah satu ulama di kalangan Syafi'iyah tentang pentingnya niat untuk diucapkan di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Tidak berlama-lama kita langsung masuk kepada pendapat yang beliau sampaikan dalam kitab tersebut. Beliau mengatakan apa? Qala Syafi'iyyu wal ashabu rahimahumullahu ta'ala. Imam Syafi'i dan beberapa ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan la yasihu saumu Ramadan wala ghairuhu minasiyamil wajib wal mandub illa biniyah. Bahwa puasa Ramadan maupun puasa-puasa yang lain termasuk puasa wajib seperti nazar maupun puasa-puasa sunnah yang lainnya itu dianggap tidak sah manakala tidak ada niatnya. Kemudian beliau lanjutkan wa mahallun niyati al-qalbu, dan tempat utama niat itu ada di dalam hati gitu. Jadi niat utama itu adanya di dalam hati. Wa mahallun niyati al-qalbu, dan tempatnya niat tadi adalah hati. Wala yushtaratu nutqul lisan bila khilaf. Kemudian yang kedua bahwa melafalkan dengan lisan itu bukan menjadi syarat sahnya niat. Karena yang menjadi patokan utama niat itu ada di dalam hati, dan melafalkan itu bukan merupakan syarat. Tapi wala yakfi an niyatil qalbi bila khilaf. Kemudian kata beliau, tapi tidak cukup kalau hanya menggunakan hati saja, itu pun tanpa ada perdebatan. Walakin kata beliau tambahannya yustahabbu talaffudzu ma'al qalbi. Oleh sebab itulah niat yang ada di dalam hati itu sunnahnya adalah ditambah dengan lafal dengan lisan kita. Kenapa? Karena apa yang dilafalkan dengan lisan itu sama dengan apa yang ada di dalam hati. Itu artinya agar apa yang di hati dan lisan itu sinkron gitu. Terutama lagi beberapa ulama menyebutkan sunnahnya menyebutkan niat dengan lisan itu terutama bagi orang-orang yang memiliki penyakit syak atau keraguan-raguan dalam menjalankan ibadah gitu. Maka kata beliau sudah benar, maka lisan itu memang bukan menjadi syarat. Tapi kalau hanya dengan hati maka dianggap tidak cukup karena khawatir tidak sinkron antara perbuatan dengan apa yang ada di dalam hati tersebut. Maka mengucapkannya walakin yustahabbu at-talaffuz ma'al qalbi, maka disunahkan untuk melafalkan niat tersebut bersamaan dengan apa yang tergerak di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, terkait masalah lafal apa yang kita ucapkan ketika berniat, sebenarnya tidak ada patokan umum, tidak ada patokan khusus harus seperti apa niatnya. Tapi kalau kita tidak bisa mengarang sendiri niat, maka bisa menggunakan redaksi yang sering diucapkan oleh kawan-kawan dari kalangan Syafi'iyah. Bunyinya biasanya nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya berniat shauma ghadin untuk menjalankan puasa esok hari gitu. An adai fardi syahri ramadhana untuk menjalankan kewajiban menjalankan puasa Ramadan esok hari hadhihi sanati pada tahun ini lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang sikap kita terlepas apakah kita termasuk orang yang melafalkan niat sebagaimana kalimat Syafi'iyah tadi maupun kita yang tidak melafalkan niat, maka yang jelas niat itu ada di dalam hati. Adapun kita yang tidak melafalkan tidak boleh menyalahkan orang yang melafalkan.
Tapi kalau kita juga yang termasuk orang yang melafalkan, juga tidak boleh menyalahkan orang yang berniat hanya dengan hati tanpa ada ucapan dengan lisannya. Maka dengan cara seperti itu, puasa kita tetap baik, tidak saling menyalahkan, tidak saling menggunjing satu sama lain, bahwa semua pendapat yang disampaikan ulama berdasarkan dalil yang kuat, sehingga semua ibadah kita dalam keadaan baik dan benar. Demikian, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.